Selamat pagi Bapak Ibu, tim penilai sertifikasi dosen Angkatan 1 tahun 2025. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra, dosen program studi S1 Sistem Informasi di STMI Time Medan. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman orientasi objek. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas konsep pemrograman orientasi objek yang sudah luas digunakan di berbagai pengembangan sistem modern dan didukung oleh banyaknya bahasa pemrograman. Meskipun untuk praktek di mata kuliah ini menggunakan bahasa pemrograman Java, konsep pemrograman orientasi objek bisa diterapkan di berbagai bahasa pemrograman modern dan tidak terpaku hanya pada satu bahasa pemrograman saja. Dengan menerapkan pemrograman orientasi objek, pengembangan sistem menjadi lebih modular sehingga lebih mudah di-maintain dan mudah menangani proyek besar. Kemampuan yang diharapkan atau sub-CPMK. 1. Memahami keunggulan pemrograman orientasi objek dibandingkan pemrograman prosedural. 2. Menggunakan perangkat lunak Apache NetBeans dan bahasa pemrograman Java untuk menerapkan pemrograman orientasi objek. 3. Memahami alur program, variabel, data type, struktur kontrol, dan perulangan. 4. Memahami konsep kelas dan objek sebagai nyawa dari pemrograman orientasi objek. 5. Menerapkan konsep konstruktor dan destruktor sebagai metode khusus yang berkaitan dengan siklus hidup sebuah objek atau instance. 6. Menerapkan konsep access modifier, encapsulation, interface, inheritance, dan polymorphism. 7. Mengevaluasi penyebab terjadinya error dan melakukan penanganan error menggunakan konsep error handling dan debugging. 8. Merancang sebuah program dengan menerapkan konsep pemrograman orientasi objek yang baik dan benar. Materi pembelajaran. 1. Pengertian dan perbedaan pemrograman orientasi objek dan pemrograman prosedural. 2. Bahasa pemrograman Java dan perangkat lunak Apache NetBeans untuk menerapkan pemrograman orientasi objek. 3. Alur program, variabel, tipe data, struktur kontrol, dan struktur perulangan. 4. Konsep kelas dan objek. 5. Access modifier, public dan private. 6. Constructor dan destructor. 7. Inheritance. 8. Interface. 9. Encapsulation. 10. Polymorphism. 11. Error handling dan debugging. 12. Perancangan program dengan menerapkan konsep pemrograman orientasi objek. Sistem perkuliahan atau mode perkuliahan yang saya lakukan adalah blended mode. Untuk pembelajaran secara sinkron dilaksanakan secara tatap muka dengan total pertemuan adalah 16 kali pertemuan, di mana 100% menggunakan pertemuan secara tatap muka. Dari total 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan dialokasikan untuk pembelajaran efektif dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Untuk pembelajaran secara asinkron, materi perkuliahan, pemberian tugas, dan pengumpulan tugas menggunakan e-learning STMI Time. Untuk diskusi, menggunakan WhatsApp Group, Private Chat, dan Zoom Meeting. Untuk tugas, biasanya diberikan di akhir pertemuan, bisa berupa tugas tertulis ataupun tugas praktek. Berikut adalah cuplikan video penggunaan media e-learning STMI Time. Ini adalah tampilan awal ketika kita mengakses situs e-learning di STMI Time. Pertama, saya akan login terlebih dahulu menggunakan user dan password yang sebelumnya sudah terdaftar.
Setelah login, kita akan melihat halaman seperti ini. Kita menuju ke menu My Courses. Di menu ini kita bisa melihat daftar mata kuliah yang pernah diampu. Di sini saya ambil contoh untuk mata kuliah pemrograman orientasi objek. Kita masuk ke detail dari mata kuliah ini. Sebelum memulai perkuliahan, saya selalu melakukan absensi kehadiran terhadap mahasiswa. Untuk absensi, kita melakukannya di e-learning, yaitu di bagian presensi. Ini adalah contoh untuk absensi yang sudah pernah dilakukan. Untuk materi perkuliahan selalu diupload ke e-learning sebelum perkuliahan dimulai. Untuk pengumpulan jawaban tugas, saya membuat link agar mahasiswa bisa mengupload jawaban tugas ke e-learning. Contohnya seperti tugas dari kelas TIB 23. Selain tugas, di sini saya juga menggunakan e-learning untuk pengumpulan jawaban kuis maupun jawaban ujian, yaitu ujian UTS. Metode pembelajaran yang saya gunakan ada 4, yaitu 1. Ceramah, 2. Diskusi, 3. Demonstrasi atau praktek secara langsung terkait materi pembelajaran, 4. Tanya jawab. Interaksi peserta sertifikasi dosen dengan mahasiswa. Karena sistem pembelajaran adalah 100% tatap muka, maka untuk interaksi dengan mahasiswa, saya mengutamakan interaksi secara tatap muka. Di setiap pertemuan, saya melakukan review terlebih dahulu pertemuan sebelumnya untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa dan kesiapan mahasiswa untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Untuk interaksi selain tatap muka, saya menggunakan WhatsApp group, private chat. Media ini digunakan untuk mahasiswa bertanya tentang materi pembelajaran, tugas, ataupun kendala lain selama pembelajaran. Selain itu, saya juga menggunakan media Zoom jika mahasiswa memerlukan penjelasan lebih lanjut. Sistem penilaian atau teknik dan indikator, yaitu aktivitas partisipatif, ketepatan menjawab pertanyaan, ketepatan hasil praktikum, ketepatan pengerjaan kuis dan tugas. Untuk bobot akhir penilaian, persentasenya sebagai berikut: aktivitas partisipatif sebesar 10%, kuis sebesar 10%, tugas sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 30%. Berikut adalah cuplikan video proses pengajaran secara tatap muka di kelas. Oke, selamat malam adik-adik semuanya. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Apakah sehat? Sehat ya? Oke. Nah, walaupun sudah malam hari, semoga semuanya masih tetap semangat ya, seperti di pagi hari. Ya.
Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Hari ini kita topiknya adalah mengenai alur program, variabel, tipe data, dan struktur kontrol dan struktur perulangan. Ya. Untuk materinya sudah di-upload ke e-learning, jadi kalau mau download silakan, atau nanti mau lihat langsung ke proyektor juga boleh. Nah, sebelumnya seizin dulu sama adik-adik. Hari ini ada pengambilan video, jadi mohon maaf jika ada ketidaknyamanan yang terjadi. Ya, oke. Di sini saya akan melakukan absensi dulu sambilan kalian download. Ya, oke. Saya absensi dulu. Cecilia Fioneta, ya, Lady Marsyanda, ya, Regan Varian, ya. Nah, kita bicara mengenai alur program di Java, ya. Nah, pada pertemuan minggu lalu, adik-adik masih ingat nggak topik pembelajaran kita pada minggu lalu kira-kira apa? Ada yang masih ingat? Pengenalan? Ya, pengenalan IDE Apache NetBeans. Nah, kira-kira IDE Apache NetBeans ini digunakan untuk bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa pemrograman apa yang kita gunakan kemarin? Iya, Java. Ya, jadi bahasa pemrograman yang kita gunakan kemarin adalah Java. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mencoba untuk membuat contoh coding yang sederhana. Contohnya adalah mencetak tulisan Hello World. Ya. Nah, kok bisa? Yang kita mau bahas di sini adalah kenapa bisa ketika kita kompilasi bisa dapat outputnya, output yang sesuai seperti kita tulis codingnya. Ya. Jadi di Java ini ada beberapa tahapan sebelum kita melihat outputnya. Ya. Tahapan yang pertama, programmer atau user ya, atau user dari Apache NetBeans menuliskan dulu coding. Ya, kita tulis coding dulu. Contoh yang kemarin kita tulisnya hello world. Ya, pertama tulis coding. Nah, baru tahapan kedua, coding yang sudah kita tulis itu ada yang namanya Java C. Java C itu Java compiler. Java compiler akan mengkonversi coding yang kita buat menjadi bytecode. Ya, bytecode ini istilahnya adalah kelas di Java. Oke, udah dikompilasi oleh Java C menjadi bytecode sama si JVM. JVM nama istilahnya adalah atau singkatannya adalah Java Virtual Chip. Nah, sama si JVM ini bytecode yang tadi udah dikompilasi di load, dimasukkan ke memori. Nah, udah masuk ke memori nggak langsung jalan, ya, nggak langsung jalan. Tahapan berikutnya adalah pengecekan dulu. Udah di load ke memori, dicek dulu, ya, dilakukan pengecekan, istilahnya adalah verifikasi. Nah, kalau verifikasinya berhasil, tidak ditemukan terjadi error, maka akan dieksekusi. Ya. Tahap eksekusi inilah kita sudah melihat hasil dari coding yang kita ketik, ya, atau coding yang sudah kita buat di Apache NetBeans. Oke, nah jadi kira-kira di sini ada 5 tahapan. Nah ini bagannya, ya, bagannya seperti ini. Jadi ada source code. Nah ini bagannya di sini. Dari source code dikonversi jadi bytecode, baru di load sama JVM. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu, jelas saya. Oke, nah kita lanjut. Nah, sebelum kita ke topik bahasan yang berikutnya ini, nah topik bahasan ini seharusnya sudah pernah kamu pelajari di mata kuliah algoritma, ya. Nah, variabel dan tipe data. Kira-kira ada yang masih ingat tipe data, ada tipe-tipe data apa saja di sini? Tipe data, contoh, ada apa saja tipe datanya? Nah, saya kasih gambaran. Untuk tampung bilangan bulat, biasa kita pakai tipe data apa? Pakai tipe data apa? Iya, integer. Ya kan? Nah, benar, integer. Nah, selain tipe data integer, ada tipe data yang contohnya untuk menampung true dan false. Apa namanya? Iya, boolean. Betul ya? Nah, boolean. Ya. Dan contoh yang lain,
Kalau kita mau tampung tipe data yang berupa angka yang ada berkoma, kita pakai apa? Iya, double boleh, pakai float juga boleh. Ya, jadi tipe data. Ya, jadi tipe data ini nanti menentukan, ya, untuk menentukan sama si variabel ini boleh masuk jenis tipe data apa. Hanya boleh masuk tipe data yang seperti apa. Ya, nah kalau tadi kan tipe data berarti jenisnya. Ya, kalau kita bisa bilang berarti itu semacam jenisnya. Ya, apakah dia adalah bilangan bulat, ya, atau bilangan berkoma, apakah kemudian ada contoh yang lain, contohnya string, ya kan, dan sebagainya. Nah, kalau variabel itu kira-kira apa? Variabel ada yang tahu? Ya, variabel itu apa? Kira-kira? Iya, benar, tempatnya. Ya, jadi tipe data untuk menentukan jenis data apa yang bisa dimasukkan. Ya, jenis data apa yang kita bisa masukkan ke dalam sebuah variabel. Variabel itu adalah tempat penyimpanannya atau penampungan dari data. Nah, dan variabel ini dia sifatnya adalah sementara, ya, temporary. Kenapa dikatakan sementara? Karena variabel ini di-load ke memori, ya, di-load ke memori. Kita tahu kalau sesuatu yang di-load ke memori, ketika komputernya kita shutdown ataupun programnya kita tutup, maka otomatis datanya juga akan terhapus, ya, atau istilahnya adalah di-dispose, dihapus, ya, dihapus dari memori. Oke, oke. Tipe data di Java itu terbagi dua, ya, ada dua jenis tipe data di Java. Yang pertama adalah primitive data type. Nah, yang kedua adalah non-primitive data type, atau yang non-primitive ini biasanya sebutan lainnya adalah reference. Tipe data yang referensi. Ya, bedanya apa? Kalau primitif ini berarti tipe data variabelnya ini langsung menyimpan sebuah nilai. Ya, hanya menyimpan satu buah nilai. Nah, sementara yang tipe data non-primitif bisa saja menyimpan lebih dari satu nilai. Ya, tipe data yang non-primitif ini dia tidak langsung menyimpan nilainya, tapi dia menunjuk ke satu alamat di memori. Nah, alamat di memori inilah datanya tersimpan. Ya, secara sederhana kalau yang primitif itu yang contohnya adalah integer, ya, di sini boolean, ini lihat yang bagian bawah. Ini ada boolean, ada char, ada byte, short, int, long, float, double. Oke. Nah, paling gampang kita kenali tipe datanya, kenali saja dari penulisannya. Kalau tipe datanya ditulis dalam bentuk huruf kecil seperti ini, boolean, char, ini semuanya huruf kecil, ya. Itu berarti adalah tipe data yang sifatnya primitif. Nah, sementara yang non primitif, lihat aja di sini. Ini penulisan stringnya ini, S-nya huruf besar, ya kan? Nah, array ini sama, ini juga huruf besar. Nah, ada satu lagi sebenarnya class. Class itu juga adalah tipe data yang tergolong reference atau non primitif. Ya, nah gampang. Intinya kita lihat aja. Kalau dia tulisnya pakai huruf kecil, berarti dia adalah tipe data yang sifatnya adalah primitif. Ya. Nah, boolean untuk tampung true dan false. Kalau char untuk tampung apa? Untuk tampung karakter tunggal. Iya, benar. Karakter tunggal. Ya, hanya menyimpan satu karakter saja. Nah, kalau karakter berarti apapun itu yang di keyboard itu boleh disimpan, termasuk spasi. Nah, itu termasuk karakter juga. Ya. Nah, kalau byte, short, int, long, ini semuanya sifatnya sama untuk menyimpan bilangan bulat, bilangan yang tidak ada floating point-nya, bilangan yang tidak ada koma-komanya. Ya. Nah, bedanya di jangkauannya, ya, di bagian jangkauannya, atau dia bisa tampung maksimum sampai berapa. Yang paling kecil dia adalah byte. Byte itu dia bisa nampung 0 sampai dengan 255. Ya, 0 sampai dengan 255 atau
0 sampai dengan 2 pangkat 8 dikurang 1. Ya, 2 pangkat 8 adalah 256 dikurang 1. 0 sampai dengan 255. Oke. Nah, untuk yang short ini bisa menampung 0 sampai dengan 2 pangkat 16 kurang 1. Ya, 2 pangkat 16 kurang 1. Nah, untuk yang long, yang integer, 2 pangkat 32 dikurang 1. Yang long, 2 pangkat 64 dikurang 1. Ya, semuanya sengaja dikurang 1, karena startnya dari 0. Nah, untuk string, array, ya, string ini sebenarnya adalah array. Ya, string ini adalah array. Kenapa dikatakan adalah array? Karena string ini adalah kumpulan dari char. Ya, atau sebutan lainnya string adalah array of char. Array dari karakter. Dikumpul, satu-satu karakter kumpul. Nah, jadilah dia array. Ya, jadilah sebuah array. Oke. Nah, baru kalau yang tipe data ini array. Kalau array ini dia bisa bermacam-macam. Ya, bisa aja array-nya array dari boolean, ya. Array-nya adalah array dari short ataupun array of integer dan sebagainya. Ya, ininya array adalah struktur data. Oke. Nah, lebih seperti itu. Nah, untuk contoh penulisan, ya, kita bisa tulisnya seperti ini. Format untuk penulisan variabel dan tipe data di Java, formatnya adalah kita bisa tulis tipe datanya dulu apa, baru spasi nama variabelnya apa, baru sama dengan nilainya berapa. Ya, nilai yang mau kita masukkan ke variabel tersebut. Ya, kira-kira gitu. Nah, contohnya di sini, contoh penulisannya adalah yang pertama int umur. Nah, ini artinya apa? Ini artinya nama variabelnya apa di sini? Apa nama variabelnya? Umur. Iya, umur. Tipe datanya apa? Integer. Nilainya berapa? 25. Ya. Jadi begitu cara kita baca. Kita bacanya kalau mau tahu nama variabel berarti yang satu. Nah, tipe datanya dia selalu di depan. Ya, penulisan tipe data itu selalu di depan. Oke. Nah, baru ini yang contohnya ini yang reference. Ini string. Nama variabelnya apa di sini? Nama. Tipe datanya apa? String. Untuk nilainya Chandra contohnya. Ya. Nah, baru ini sama juga. Ya, ini tipe datanya adalah boolean. Nama variabelnya adalah is okay. Nilainya adalah true. Nah, baru ini ditimpah. Nilainya ditimpah. Ya. Di atas kita sudah declare sebuah variabel. Di bawah kita timpah lagi. Jadi nilai akhir dari variabel is okay adalah false. Oke. Nah, double berat ini juga sama. Double ini tipe data, berat nama variabel. Kemudian ini nilainya. Untuk nilai yang bilangan berkoma, kita gunakan tanda titik ya, atau tanda dot. Oke. Nah, setiap baris diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, di Java setiap baris atau setiap statement diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, bisa sampai sini? Bisa. Oke, berikutnya untuk struktur kontrol di Java itu ada dua ya. Yang pertama adalah struktur kontrol menggunakan if else. Kemudian yang kedua adalah struktur kontrol menggunakan switch. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Struktur kontrol if else. Nah, untuk yang if else ini penulisannya adalah contoh di sini if tanda buka kurung. Oke. Kemudian kondisi yang mau kita coba. Ya, kondisi yang mau kita coba, contoh di sini adalah nilai lebih besar sama dengan 75. Nah, artinya apa? Kita mencoba nilai ini adalah sebuah variabel. Ya, nilai itu adalah sebuah variabel. Variabelnya ini katakanlah kita anggap sebagai integer. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Jadi apa perbedaan dari if, else, dan switch? If, else, dan switch. Oke. Nah, pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Switch ini, switch di sini kita cuma pakai ya, biasanya ya, umumnya kita pakai untuk mengecek si variabel ini ada kemungkinan menghasilkan nilai apa saja. Ya, nilainya ada apa saja. Contoh di sini
Si hari ini ada kemungkinan nilainya ada apa saja? Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa gitu kan? Nah, cuma di sini yang mau kita deteksi adalah kalau dia Senin, kita tulisnya awal minggu. Kalau dia Jumat, kita tulisnya akhir minggu. Selebihnya adalah hari biasa. Gitu. Ya. Jadi dia hanya bisa satu kondisi, si switch ini. Nggak bisa lebih dari satu kondisi. Sementara kalau kita pakai if, itu boleh. If, buka kurung, kondisi ini, kondisi ini, kondisi ini. Baru kita buat lagi. Else, if, kondisi lagi. Else, if lagi, kondisi yang lain lagi. Else, if lagi, kondisi yang lain lagi. Oke, nah sekarang kita melakukan praktikum dulu. Ya, kita mencoba yang tadi sudah disampaikan di teori. Oke, nah pertama coba dijalankan dulu di komputer masing-masing satu aplikasi namanya Apache NetBeans. Nah kita coba praktikum kita yang tadi. Yang pertama kita mencoba untuk membuat variabel. Ya, untuk membuat variabel kita bisa tulisnya seperti ini, int angka, ya. Jadi tipe datanya kita tulisnya di depan, kemudian di sini ada nama dari variabel tersebut, ya. Contoh di sini kita tulis variabelnya bertipe integer, nama variabelnya adalah angka, bernilai 10, ya. Nah, untuk mencetak atau output ke layar, kita bisa tulisnya seperti ini, system.out.println angka. Oke. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa membuat beberapa variabel. Contoh double, ya, double berat badan. Nah, sama dengan untuk mencetak, lakukan hal yang sama, yaitu system.out.println. Ada yang nggak bisa di sini? Ya. Oh, okay. Ya. Coba dari sini run. Oke, demikianlah untuk praktikum kita. Nah, nextnya coba nanti dikerjakan. Di sini ada tugas di slide PowerPoint yang tadi saya bagikan, itu ada tugas. Nah, coba dikerjakan. Ada 3 soal di sini. Yang pertama diminta untuk membuat sebuah variabel. Nama variabelnya adalah nama, umur, dan tampilkan nilainya ke layar. Ya. Untuk soal yang kedua, gunakan if untuk mengecek apakah umur lebih besar sama dengan 18. Jika umurnya lebih besar sama dengan 18, cetak. Cetak sesuatu, sebuah pesan. Else, kalau umurnya lebih kecil dari 18, cetak juga sebuah pesan. Oke. Nah, kemudian soal yang ketiga ini mungkin lebih susah, ya, tapi coba dulu dikerjakan. Buat perulangan untuk menampilkan bilangan genap, ganjil, dan prima dari suku 1 sampai dengan suku ke 10. Materinya bisa dipahami untuk pertemuan hari ini? Oke. Ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pertimbangan untuk kelulusan sertifikasi dosen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen.